سبيل الدموع سبيل مريح فلا هدايا صاحي كي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ibu-ibu darah manggu sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah dengan kudrah dan izin Allah pada hari ini, hari Kamis, seperti biasa kita berjumpa dalam kajian sore bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sering ibu dengar, bahkan mungkin ibu pernah mengkaji tentang hadis-hadis perihal menyingkap perayaan tahun baru. Judulnya menyingkap perayaan tahun baru. Karena tinggal sebentar lagi, ya Bu, tinggal menghitung hari, detik demi detik kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022, di mana orang-orang sudah pada rame gitu nyebutnya. Abdi ka pasar kaget, pasar Minggu, di pasar teh jagong tahun baruan. Ieu tukang jagong ngical jagong dalam rangka tahun baruan. Aya ge tukang hayam murah tahun baru. Aya nu ngical hayam dalam rangka tahun baru. Aya ge pambeget istri baru. Aya nu ngical istri gitu ya Bu ya. Intinya segala sesuatu yang berdekatan dengan tanggal 1 Januari selalu dinamakan hari raya yang merupakan hari yang dinanti-nanti oleh sebagian orang. Bahkan ti ayeuna keneh tahun baruan di mana? Kayak tahun baruan dek naon? Sudah pada saling bertanya-tanya. Tadi saja saya sebelum kesini, sebelum berangkat ke Al-Muhajirin, ditelepon ke orang Bala Endah, Pak Ustadz, ada meser jagong, dia mumpung mirah, sok yo karung ageng kanggo Pak Ustadz mah mirahkeun, cek abi teh mau apa kernaon seueur teuing gitunya. Disangkana Ustadz mah sok malam tahun baruan bari ngabakar jagong padahal tara. Jadi sampai tadi ada yang ketemu temen bedana senadak tahun baruan di Pangandaran. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan tahun baru, padahal sahanu ngomong gitu, da abi mah teu ngomong nanaon. Ya, jadi memang orang ini sudah menjadi trademark, sudah jadi paradigma di urang bahwa menjelang detik-detik tahun baru asa terame lamun orang henteu tuturut harimau. Turut munding gitunya, ikut-ikutan merayakan tahun baru. Padahal kalau kita lihat dari faktor dalil, dari faktor Quran, hadis, plus dari faktor historis, dari faktor sejarah, ternyata tahun baru itu sedikit pun tidak ada nilai-nilai Islamnya, tidak ada.
sedikit pun tidak ada sumber dari Islamnya. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan boleh tahun baruan, itu sudah mengkhianati agama sendiri sebetulnya. Karena kalau dalil nggak ada. Karena kalau lihat secara dalil, secara historis, secara sejarah, tahun baruan itu bukan sekedar perayaan, tapi menyangkut hari raya agama lain ternyata. Ya, kalau kita ikut-ikutan merayakan, itu bukan toleransi, tapi itu disebutnya asimilasi atau sinkritisme dalam bahasa ilmiah nama. Mencampur baukan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Gitu. Karena ukuran benar dan salah tidak bisa dilihat dari ukuran kebanyakan orang yang melakukan. Tapi benar dan salah itu dilakukan, dilihat, dinilai dari adanya dalil yang menyuruh dan dalil yang melarang. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hasyr seringkali kita mendengar ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apa yang dibawa oleh Rasul maka terimalah, wa man hakum anhu fantahu, apa yang Nabi larang maka tolaklah, jauhilah. Simple Islam terkait hari raya tahun baru. Ya, kita lihat hadisnya Bu, sepados orang legreg. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, kata Anas bin Malik, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah. Jadi Nabi pernah hijrah di Makkah ke Madinah. Ini peristiwa Nabi hijrah. Ya Nabi oge sami, Nabi oge muhajirin Bu, bukan warga asli Madinah, tapi Nabi warga yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Pas Nabi hijrah ke Madinah, nah, sahur para sahabat, walahum yaumani yal'abuna fihima, di Madinah sedang ramai. Memang sebelumnya di Madinah mereka sudah memiliki 2 hari raya yang mereka selalu bermain-main, bersenang-senang pada kedua hari raya tersebut, yaitu yang dikenal dengan hari raya Nairuz dan Mi'rajan. Jadi orang Madinah punya hari raya yang suka dirayakan bersama-sama, namanya Nairuz dan Mi'rajan. Faqala, maka ketika Nabi mendengar tentang peristiwa itu, hari raya itu, Nabi bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma, sungguh Allah telah mengganti untuk kalian dengan kedua hari raya yang lebih baik daripada kedua hari raya yang biasa kalian lakukan. Cek Nabi, mulai detik ini, mulai saat ini aku putuskan, setelah menimbang, melihat, meninjau gitu ya, suatu yang terjadi di Madinah, maka Nabi putuskan bahwa diganti hari raya anu biasa dilaksanakan di Madinah ku 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi seolah-olah Nabi teh ngetuk palu, tos ya, mulai saat ini kau dan aku hanya merayakan Idul Adha dan Idul Fitri. Tidak ada hari raya lain selain hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Seolah-olah Nabi mengatakan demikian. Itu Bu. Karena nanti masing-masing keyakinan, masing-masing agama memiliki hari rayanya Bu. Ada hari raya umat Islam, itu ada Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali makan Ibu. Jadi Fitri itu makan ya. Idul Fitri kembali makan, iftar gini. Ya, iftar jama'i.
buka bersama di orang mah. Fitri itu kembali makan. Makanya ketika Idul Fitri umat Islam dilarang saum, kudu bersenang-senang dengan makanan yang ada. Makanya di kita ada yang masak, aya nu masak tumis, opor ayam, kupat gitunya. Aya nu masak, aya nu ngadamel kue nastar, ya nu ngadamel kue salju, bugis, peuyeum gitu. Aya nu teu ngadamel naon aya Idul Fitri teh naon da abdi mah bade bertamu ke tiap Idul Fitri gitu. Mapai. Ya si eta mah tukang tamu gitu. Karena punya pikiran piraku kabeh nyieun kue saha nu nuangna atuh cenah. Kema urang da kuriling we ka tiap tatangga. Sugan we atuh samingguan mah wareg cenah ku kue. Itu Idul Fitri kembali makan. Dan Idul Adha itu dirayakan dengan bersukacita, bergembira gitu ya. Ada hari raya yang dirayakan dengan sedih, puterang eta sedih dengan meratap gitu. Tapi hari raya itu ya Bu, tapi dirayakan dengan sedih. Hari raya naon? Hari raya Asyura. Umat Syiah sedih eta mah Bu, memperingati kematian Husain bin Ali bin Abu Thalib. Ya, di anak orang-orang Syiah tiap tanggal 10 Muharram dia nangis-nangis sambil memukul-mukul tubuhnya sendiri. Sambil teriak-teriak nangis, ya Husain gitu ya. Kalau di Iran mah sambil dibeset-beset ku pedang. Nah, dibeset-beset teh maksudnya di sana sambil disisit-sisit ku pedang. Nah, dia masih di sana, Bu. Di itu pedang. Ya. Sambil diiris-iris ku pedang. Garutihan. Bagi mereka hari raya, tapi rena menyiksa diri. Aya nu hari raya teh nyepi, tah eta siga umat hari raya umat Hindu. Istilah pati geni nya. Tidak boleh menyalakan cahaya. Aya pati karya, ciknya orang Hindu, aya pati karya tidak boleh kerja full. Selama hari raya nyepi entong mau ngahurungkeun cahaya, tong kerja cicing we di bumi. Ada pati lelungan gitu, ada pati lelanguan, tidak boleh bersenang-senang, tidak boleh kemana-mana. Jadi di bumi parareum lampu teh. Bagi mereka cicing di bumi, tengah unungkan lampu, tengah naon, beraktivitas apapun, itu adalah hari raya. Jadi beda-beda Bu hari raya teh. Bahkan setiap suku dulu di suku orangnya, suku Sunda, suku Jawa punya hari raya masing-masing Bu. Kadang-kadang lamun di Sunda mah aya anu sumping ke tempat anu dianggap keramat. Kemudian nabuh wayang golek sehari semalam sambil mencit sapi, terus mencit domba, terus huluna dikubur gening dengan keyakinan nanti akan tidak akan paceklik pangan di waktu yang akan datang. Banyak hari raya teh Bu. Ya, tak termasuk hari raya tahun baru. Yang memang kalau lihat dari unsur sejarah, hari raya tahun baru itu ada kaitannya dengan unsur agama, unsur peribadahan. Ada 4 agama, minimalnya ada 4 agama yang terlibat pada hari raya tahun baru. Pertama Nasrani, kedua Yahudi, ketiga Majusi, keempat Syiah. 4 hari raya yang sangat disukai oleh 4 agama ini. Umat Islam termasuk korban gehgeran. Non korban gehgeran teh korban latah. Tuturut munding gitu. Kan umat Islam resep turut munding teh. Dan usuk ngayakeun hari-hari gitu teh Yahudi awalna teh datang ka Umar bin Khattab. Lamun ayat Al-Maidah ayat 3 turun ka kami, ku kami bakal dijadikan hari raya. Cek Umar, nggak boleh, aku lebih tahu daripada kalian tentang ayat itu.
kepada siapa turun, di mana turun, aku lebih tahu. Tapi kami tidak menjadikannya hari raya. Ya lamun aya hari raya ibu setahun sekali gitu. Ade di mereka ada orang mas setiap hari oke hari raya ibu gitu ya Bu ya. Jadi inti nama selain ada Idul Fitri itu adalah bentuk dari penyesatan dari kaum kafirin. Ya, di sini lihat Bu hadisnya di bawah. Yang dimaksud orang-orang Madinah sebelum Nabi datang memiliki dua hari raya, yaitu Yaumun Nairuz wal Mikhrajan, hari Nairuz dan hari Mikhrajan. Kedua-duanya adalah tahun baru. Bahasa orang nama tahun baru. Nairuz itu artinya tahun baru. Jadi sejak Nabi di Madinah, Nabi sudah tahu bahwa orang kafir memiliki tahun baru dan suka dirayakan. Bahkan sudah berlangsung berhari-hari. Dulu tebu lamun ngarayakeun tahun baru eta teh sampai ke 13 hari. Liburna teh 13 hari. Urang sabar hari liburna? Ngan sehari di Batur mah dulu 13 hari. Ya, ibu resep teh lamun tahun baru libur 13 hari. Resep ibu mah. Dulu mah 13 hari tahun baru teh. Ya Nairuj, hari raya tahun baru. Ta itu adalah awalu yaumin fi sanati syamsiyah wa huwa min a'yadil furs, yaitu hari raya pada tahun Syamsiyah dan dia termasuk hari raya bangsa Persia, ayeuna teh Iran lamun ayeuna mah. Karena dulu dunia dikuasai oleh dua, Romawi dan Persia. Romawi ngarayakeun tahun baru, Persia ngarayakeun tahun baru. Cek orang Persia nami tahun baru nate Nairuz. Jadi bahasa Arab nate Nairuz, bahasa Persia oke Nairuz. Ya, jadi hari raya orang Persia. Tak gitu senabu. Pada hari raya Persia ini orang-orang Persia, orang-orang Majusi bersenang-senang gitu Bu pada saat tahun baru. Al-yaumul hadi wal ishrun min syahri maris minasanatil miladiyah wa huwa idul farah indal fus wa idarosi sanati indahum. Itu hari ke-21 dari bulan Maret dari tahun miladiyah, dan dia adalah hari raya kegembiraan menurut orang-orang Persia, yaitu hari raya awal tahun menurut mereka. Jadi dulu awal tahun teh dietang tanggal 21 Maret Bu. Jeung bulan nu kahiji bulan Maret. Lihat di handapna ieu. Aya naon catatan kaki. Semula setahun itu dibagi 10 bulan. Ya, sebulan 35 hari dan setiap bulan dikuasai oleh bulan dewa masing-masing. Pertama Maret, 2 April, 3 Mei, 4 Juni, 5 Kuntilia, 6 Sektilia, 7 September, 8 Oktober, 9 November, 10 Desember. Ibu aya teu bulan Juli jeung bulan Agustus aya teu aya Juli jeung Agustus teu aya. Dulu mah bulan teh bulan Kuntilia, Sektilia. Januari jeung Februari teu acan aya dina bulan eta, dina tahun eta. Karena dulu setahun cuman 10 bulan saja. Itu. Pada masa penanggalan Romawi, nah gitu cenah Bu. Setahun itu dibaginya menjadi 12 bulan. 1 Maret, 2 April, 3 Mei, 4 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi Januari dan Februari mah terakhir, bukan di awal. Di awal mah bulan Maret. Jadi awalnya 10 bulan, terus dirobi jadi berapa bulan? 12 bulan. Januari dan Februari di kapengkerkeun.
Pada zaman Julius Caesar, sabu Julius Caesar misalnya lain Caesar nu ditranstipi kade matak Julius Caesarnya matak si Caesar dina ditranstipi suka pakai baju etanya non baju Yunani itu teh bukan baju joget teh kade itu baju Romawi nu dulu nya. Pada tanggal 1 Januari sebagai hari permulaan tahun baru ditetapkan oleh Julius Caesar pada tahun ke-46 sebelum Masehi. Jadi ketuk palu pertama kali teh oleh Raja Julius Caesar gitu. Hari ini adalah sebagai persembahan kepada dewa Janus. Jadi Januari itu diambil dari dewa. Namanya dewa Janus. Janus teh bu Januari. Jadi orang-orang Romawi menyembah Raja Dewa Janus pada tanggal 1 Januari. Nah, Dewa Janus teh artinya dewa yang memiliki dua muka. Mukana dipayun, mukana dipengker. Jadi lamun ibu ninggal foto na Dewa Janus dina foto Romawi kuno itu si dewa tapi punya dua muka ke depan ke belakang. Ke depan menetapkan masa lalu masa depan, ke belakang menetapkan masa lampau. Jadi lamun urang cenah menyembah Dewa Janus, kita akan selamat di masa yang akan datang dan kita pun tidak akan sedih terhadap masa lalu. Gitu cenah Bu. Matak ditetapkanlah semenjak orang-orang Romawi kuno menyembah Dewa Janus. Jadi Januari anu kahiji, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Rajana teh Bu tadi Raja Julio Caesar. Pas Raja Julio Caesar bade maut, anjeunna dirinya merubah nama bulan Kuntilia menjadi bulan Juli. Diambil dari namanya Julio Caesar jadi bulan Juli. Jadi Juli itu diambil dari anjeunna anu pertama kali merayakan tahun baru jadi Julio Caesar. Digantikan ku Kaisar Augustus. Jadi Sektilia digetos ku bulan Agustus. Jadi gitu Bu. Jadi Julio Caesar jeung Kaisar Augustus teh ngarobih bulan Sektilia jeung Kuntilia menjadi nama dirinya sendiri, bulan Juli, bulan Agustus. Orang ge aya nu namina Agus, berarti lahirnya bulan Agustus. Ibu Aprilia lahirnya bulan April. Katanya sadi aya oge namina Agisti gitu ya. Santri abdi namina Agisti lahirnya bulan September gitu. Pajarkeun teh sudah mamahna teh geus yakin lahirna Agustus, geus nyiapkeun nama Agisti, Agustus. Efeknya lahirnya September. Jadi bagus Septemti gitu. Enggak sesuai Agisti sekalian. Aya cenah gitu. Nah, pas ditebak teh Agisti, Agustusnya. Sanes Ustaz naon September. Nah si Agisti September. Kumaha ieu teh nyambung ya. Ya ibu namina Ramadan, berarti lahirnya bulan Syawal. Ramadan. Rasikeun nama ieu nama tahun diambil dari nama raja. Dulu kan nama raja jadi nama bulan. Nama bulan jadi nama jami. Tibalik. Ya, kitu urang da gegeran apanan urang mah resepna teh gegeran. Kitu cenah Bu. Maka Julio Caesar memerintahkan agar memperingati tahun baru. Ditambah lagi dihandapna lihat Bu dihandapna. Raja Numa Pompilius mendirikan sebuah tempat pemujaan Dewa Janus yang pemujaan itu dilakukan pada tanggal 1 Januari tahun baru pintu tahun tuh jadi turun temurun da kumaha kolotna cek kolot rayakeun dirayakeun we. Jadi orang-orang Romawi kuno dulu merayakan tahun baru tanggal 1 Januari sama dengan memperingati menyembah Dewa Janus. Dihandapna
Penanggalan Romawi semula menurut Almanak Julian dimulai 21 Maret. Paus Gregorius ke-13 mengubahnya pada 1586. Karena penanggalan Romawi itu diambil alih gereja, dinamakan penanggalan Masehi. Tanggal 1 Januari dijadikan tahun baru Masehi. Kaum Nasrani Romawi biasa merayakannya di gereja-gereja dengan sambutan-sambutan, kebaktian khusus, khutbah-khutbah, dan lilin-lilin dinyalakan. Di luar gereja mereka saling mengunjungi, bersalam-salaman, mengucapkan selamat tahun baru. Sebagian antara mereka pada malam tahun baru menari-nari, bernyanyi, minum minuman keras, dan ditiupnya nafiri-nafiri janu. Nafiri-nafiri itu trompet. Tuh Bu, tinggali. Ya nafiri itu trompet. Jadi Romawi, orang Nasrani nyanyi, mabok, senang-senang. Bahkan aya anu pasti ke pantai eta teh Bu. Di pantai teh orang-orang Nasrani ke pantai sambil memakai baju putih. Baju putih di pantai itu dia melemparkan hewan ke pantai, terus menanam biji buah-buahan di pasir pantai. Karena setiap tanggal tahun baru mereka punya anggapan bahwa tahun baru jika kita ke pantai menanam benih di pantai dan melemparkan sesuatu ke pantai, itu sama dengan kita tidak akan mengalami kekurangan pangan setahun penuh. Jadi gitu tabu anggapanna. Jadi lamun ibu tahun baru ke pantai tanggal hiji, ibu teh nurutan orang Nasrani jeung orang Persia. Tak cicing we di bumi entong ka tong loba gaya yeuh. Bagaya wae yeuh. Kitu cenah Bu. Kemudian Hari Raya Nerus dulu dirayakan oleh Majusi, oleh orang-orang Persia penyembah api, Zoroaster, ya Majusi, oleh orang-orang Syiah, dan oleh orang-orang sebagian orang-orang suku Kurdi. Jadi lamun orang-orang Zoroaster, orang Majusi, mereka duduk-duduk mengelilingi api sambil jalan-jalan memegang obor. Begitu merilingan seune, kadang-kadang merilingan kota untuk merayakan tahun baru teh ngahidupkeun api. Di urang aya kan upami tahun baru nyepengan api obor. Eta teh di kaum Majusi. Termasuk simbol-simbol menyalakan kembang api. Gitunya. Padahal dulu orang-orang Nasrani lamun nyalakan kembang api tepat jam 00. Ayeuna mah aya nu jam 11 geus dinyalakeun kembang apina da geus teu kuat tunduh cenah gitu. Dinyalakeun jam 11. Kadang-kadang jam 3 subuh masih keneh garandeng tah. Eta cenah Bu. Itu maka orang-orang Syiah sangat bergembira merayakan tahun baru bersama orang-orang Majusi. Kalau orang-orang Majusi Bu pas tahun baru teh menceritakan tentang kisah-kisah kekaisaran Persia yang dulu pernah menjadi imperium terkuat di dunia. Jadi lamun ngumpul-ngumpul tahun baru teh menceritakan bahwa dulu kita pernah berjaya. Mari kita kembalikan kejayaan bangsa Persia. Jadi bangkitkan semangat nanti dengan cerita-cerita masa lalu. Namun orang-orang Syiah juga sama seperti itu. Mereka justru lamun ditaros orang-orang Syiah, hari apakah yang paling berbahagia pada mereka? Mereka menjawab hari raya tahun baru. Maka tadi libur lagi 13 hari. Idul Fitri Idul Adha cuma sehari, 2 hari Idul Fitri Idul Adha. Tapi orang Syiah merayakan tahun baru sampai 13 hari. Bayangkan itu. Kemudian sudah dituturkan ke orang-orang Yahudi, Nasrani, ya sama gitu. Mereka pun merayakan tahun baru. Dalam kitab Taurat yang dirubah oleh orang-orang Yahudi, mereka merayakan tahun baru
Karena anggapan orang Yahudi tahun baru itu seperti Idul Adha, hari di mana mengenang Nabi Ishak disembelih oleh Nabi Ibrahim. Ya, jadi dalam kitab Taurat mereka tahun baru adalah tahun di mana Nabi Ishak disembelih. Padahal yang disembelih bukan Nabi Ishak tapi Nabi Ismail. Tapi orang Yahudi merubah sejarah. Digentos tong Ismail Ishak weh. Karena Nabi Ismail nanti keturunannya ada keturunan Nabi Muhammad. Nabi Ismail nanti keturunannya Nabi Muhammad. Sedangkan orang Yahudi sangat membenci Nabi Muhammad. Orang Nasrani pun sama. Jadi orang Nasrani pun berkumpul, ya, meniup-niup trompet, menyalakan kembang api, menunggu jam 00. Nanti pas mau dekat jam 00, setiap orang harus duduk di pinggirnya itu bukan mahramnya. Harus perempuan dan laki-laki beda jenis. Tangke pas sudah 0 pareman lampu, engke silih tangkep jeung perempuan atau jeung laki-laki yang sebelumnya tidak kenal. Pas dihurungkeun deui ternyata perempuanna wanita yang bukan istrinya, bukan pasangannya. Di sanalah terjadi banyak perzinahan. Bahkan menurut orang-orang Persia bahwa ketika tahun baru pas tahun baru lamun teu ngarayakeun tahun baru disusulan ka bumina disiapkan air yang dicampur dengan kotoran kemudian dibanjur anu tengiringan tahun baru teh. Jadi cai ngejijikeun jeung kotoran-kotoran manusia, kotoran hewan. Mana teh tahun baruan? Banjur. Mana tahun baruan? Banjur. Setiap orang yang tidak merayakan tahun baru dibanjur. Ya, nu ngarayakeun tahun baru dibanjur, nu teu ngarayakeun dibanjur. Cuman anu ngarayakeun mah dibanjurna ku cai hungkul atau ku arak, ku homer minuman keras, lamun nu teu ngarayakeun mah dibanjurna teh ku cai jeung kotoran. Jadi mending ngarayakeun mending teu. Mending hese atuh da. Ya, jadi berkumpul orang Yahudi niup trompet, orang Nasrani niup trompet, bahkan menabuh lonceng, memukul lonceng. Jadi semuanya bercampur agama-agama. Jadi sedikit pun tidak ada Islam berperan di dalamnya. Tapi nah atuh anu riweuh, anu paciweuh, anu keukeuh nu hoyong ngarayakeun orang Islam. Cing cirining ti minim ilmu. Seperti kaum Nabi Musa yang ditinggal sebentar oleh Nabi Musa, pas Nabi Musa balik deui ngesesat deui tak kitu Bu. Makanya kata Nabi naon? Walan tabra angkal Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti jejak agama mereka sedikit demi sedikit. Kata Nabi, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, ziro'an biziro'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu, sampai kalau mereka masuk ila juhri dobbin, ke lubang biawak, kamu akan mengikuti jejak mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Apakah Nasrani dan Yahudi? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Jinuturkeun gaya hidup mereka Bu, geus tenan naon lesena agamana Islam. Nu penting mah hirupna hirup mereka siga hirup urang, mengikuti gaya hidup mereka. Ditambah can mereka mah aya misionarisme, aya kristenisasi, aya Zionis, aya nu ngayahudikeun, aya nu ngakristenkeun. Umat Islam na anu lemah iman sok pipilueun kitu ngaramekeun. Tah ieu teh salah satu anu ku Nabi disabdakeun, sesungguhnya perumpamaanku dengan perumpamaan umatku seperti perumpamaan laki-laki yang menyalakan sebuah api. Banyak hewan-hewan yang masuk ke dalam api itu. Pak Nabi itu dicepengan ya umat Islam teh cenah ngicicemangan kieu teh keukeuh seueur jalmi nu hoyong lebet kana seuneu eta. Geus jelas-jelas eta teh salah. Geus dicepengan ku Nabi celanana teh tali celananya aku pegang tali celananya, tapi banyak umat Islam yang justru ingin masuk ke dalam api itu. Karena nuturkeun kebanyakan orang. Jadi lamun nuturkeun mayoritas bakal urang teh bakal abus kana seuneu eta. Seolah-olah butur ka neraka, orang nuturkeun ka neraka. Hati-hati eta teh cenah.
Kan Nabi oge ditawaran harita ku orang kafirnya, Muhammad, kamu ingin wanita yang paling cantik, aku beri. Mau siapa? Mau Mulan Jamila? Mau Luna Maya? Mau Andin Karisma Putri? Amanda Manopo? Mau Syahrini? Siapa? Nabi Muhammad tolak. Kamu ingin jadi presiden? Aku jadikan kamu presiden. Kamu ingin apa? Aku berikan. Pokoknya hayang naon. Asalkan hiji permintaan kami naon? Eureun ngucapkeun la ilaha illallah. Terus we gentos tong la ilaha illallah naon? Allahu ilah. Allah adalah Tuhan. Entong la ilaha illallah, Allah adalah Tuhan, itu cukup. Nah maksudnya gitu. Lamun la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kamu anggap apa Tuhan-Tuhan kami yang selalu kami sembah? Berarti engkau tidak anggap Tuhan kami adalah Tuhan. Padahal kami di Ka'bah di Makkah itu Bu ada 360 patung. 360 berhala. Ketika Nabi mengucapkan la ilaha illallah, berarti Nabi meniadakan semua Tuhan yang ada. Lamun suami ibu nyebutkan ke ibu, aku cinta kamu, ibu tawa ka ato. Ya, tapi lamun suami ibu mengucapkan hanya dirimulah yang aku cintai. Baru ibu ato. Ada pembatasan hanya dirimulah satu-satunya, gitu Bu. Ya, only just for you. This love just for you, gitu kan? Tapi lamun aku cinta kamu, bisa jadi cinta ke nu lain. Orang Arab kafir Quraisy tidak setuju dengan ucapan la ilaha illallah. Mata permintaan naon? Tos we kieu ayeuna mah abdi nyembah Tuhan anjeun sahari, anjeun nyembah Tuhan abdi sahari, sahari ewang ayeuna mah. Urang nyembah Allah sehari, dirinya nyembah Lata, Uzza dan sebagainya satu hari. Gitu dalam wujud toleransi agama. Nah gitu senabu lawan bahasa orang enak. Nabi apa jawabannya? La abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak boleh menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, masing-masing we. Padahal waktu itu Nabi pengikutnya cuman 70 sampai 80 orang. Belum banyak, Bu. Umat Islam waktu itu Nabi waktu ditawari masih sedikit. Tapi Nabi tidak berdalih orang ikuti we dengan toleransi tonasi sugan we nuturkeun urang. Henteu Nabi teh Bu, Nabi mah komitmen akidah jelas. Mana hitam, mana putih, tong jadi abu-abu atuh. Kan ayeuna banyak orang Islam dakwah di gereja, orang Islam sholawatan di gereja. Padahal jelasnya kata Nabi, kata para ulama, kata sahabat, tidak boleh kita masuk ke tempat ibadah mereka. La tadkhulul khanais. Janganlah kalian masuk gereja-gereja mereka. Komodeui ngarayakeun ibadahna. Geus pelanggaran, super pelanggaran. Ngucapkan selamat Natal oke geus enggak boleh. Ya, enggak boleh kan? Nya siga urang bobotoh Persib tidak make baju The Jack. Orang mau acuk Persija alimeun atuh. Sabaliknya pemain Persija, bobotoh Persija, pendukung Persija, orang mau acuk Persib alimeun. Komo di urusan akidah, urusan bola wae alim. Urusan main bola, ibu hoyong nganggo acuk Thailand kamari ngelehkeun Indonesia. Alim apanan? Nya orang Thailand alimeun nganggo acuk Indonesia. Urusan bola, urusan nasionalisme saja kita nggak mau pakai baju orang lain. Kok bari urusan akidah? Enam banyak umat Islam hayang akidah batur, akidah sorangan ditinggalkeun. Da eta nu bahaya teh. Akidah batur digugulung. Ya. Padahal kita punya teman orang Nasrani, kita punya kawan, punya tetangga orang Nasrani. Mereka tidak mengharapkan ucapan selamat Natal dari kita. Kita pun tidak mengharapkan ucapan selamat Idul Fitri dari mereka. Nu masalah mah urang keur damai-damai, saling toleransi agama. Datang nu ngaku ustaz, datang ngaku umat Islam. Kita harus mengucapkan selamat Natal, tidak apa-apa ngucapin selamat Natal. Tak jenuh ngariweukeun jadi justru itu mah masalah anu menganggap semua agama itu benar.
yang kita kenal dengan jil, dengan iblis liberal teh gitu Ibu ya. Ini ngariweukeun teh nu tengah-tengah, urang keur damai-damai ngarakeun agama masing-masing. Aya umat Islam anu panghareupna seolah-olah paling benar. Nya geus we ayeuna mah teu naon umat Islam mengucapkan selamat Natal. Jadi we campur baur disebut teh asimilasi. Dan itu adalah dosa besar. Kata Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil. Kitu senabu, itu teh asal mula tahun baru. Dihandap melihat. Innallaha abdalla ma kanu ya'maluna fi adainil idain min amal jahiliyah wa sarafi monggobaliti mayumal idain. Sungguh Allah telah membatalkan apa yang mereka lakukan pada 2 hari raya ini, yang termasuk perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, dan dia telah mensyariatkan 2 hari raya dalam mengganti keduanya. Tos digentos na umat entong tahun baruan tos digentos. Tos engke malam takbiran tah sok saedana dek nanaonan oge. Malam takbiran mah nya asal tong mabok, tong zina. Mangkaning Bu dina kitab-kitab atau dina kitab-kitab disebutkan bahwa kaum Nasrani ketika merayakan tahun baru ini mereka mengadakan doa khusus, begadang, senang-senang, menyanyi sampai jam 12 malam, sampai mereka ya berbuat maksiat-maksiat pada saat tahun baru itu. Diurangnya sami Bu, waktu tahun baru datang terjadi banyak perzinahan, banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Yang maksiat loba. Ibu lihat paling laris tahun baru itu kondom paling laris, hotel-hotel paling laris. Itu Bu, tempat-tempat wisata paling laris untuk mereka bermaksiat di dalamnya. Mata kalau Indonesia diguncang musibah azab geus meujeuhna dalobating kemadorotan jeung kemaksiatan. Lihat Ibu. Terus dilihat dari sisi agama kesyirikan seueur deh. Datang dukun-dukun, tahun depan kamu akan begini. Ya itu jadi kesyirikan. Aya oge anu kebidah-bidahan. Ngaku-ngaku tina agama, ngarayakeun tahun baru, aya anu kitu. Hati-hati. Semua itu diisi dalam rangka tahun baru. Tah, nu di garis bawahi teh tahun baru eta we. Garis bawahi sing gede, sing kandel tahun baru. Usah da imam mempengkumpul keluarga, mempengaraya sadayana atuh da moal naon meureun ngabakar jagong-jagong wae mah tanggal sabar Ibu nya malam tahun baru tah eta garis bawahi. Nah teu bisa tanggal 2, nah teu bisa tanggal 3, tanggal 4, nah bet kudu tanggal eta. Usah da imam kumaha niat, tapi kan cek Nabi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum tersebut, dibangkitkan pada hari kiamat bersama mereka. Lain masalah rame-rame mempengkumpul, lain masalah eta. Ima ada campur baur urusan agama, urusan akidah. Bu, entong peda keur ngumpul wias da imah mempeng. Ya, masih tarompet, ada itu budak ceurik wae. Lain peda budak ceurik wae, entong Ibu. Haram membeli tarompet, karena orang membeli tarompet itu kaitannya dengan tahun baru. Sanajan budak kokosian ceurik getih oge entong dipangmeserkeun, bahaya. Cek istilah agama usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya, menolak kemadorotan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Lamun aya ulama anu ngaharamkeun jeung nu ngabolehkeun, Ibu pilih nu mana? Nu ngaharamkeun leuwih selamat. Ditakdirkeun di akhirat ternyata haram, orang selamat. Ditakdirkeun di akhirat ternyata boleh, orang tidak terugi, teu untung kitu Bu. Ngan lamun urang milih nu antara ngaharamkeun jeung nu ngabolehkeun, urang deui nu ngabolehkeun ternyata di akhirat haram, urang nu rugi, tak cicing. Tahun baru teh bobo we pareuman lampu jam 1 jam 2 gugah tahajud salat subuh berjamaah di masjid eta leuwih mantap. Ieu mah tahun baruan sampai jam 12 salat tahajud kalewat, salat subuh keberangan. Tah eta oko tahun baru tapi kebluk baru, males baru.
Ya gitu Bu. Jadi inti nama ibu jangan ikut-ikutan kerbau. Entong tuturut mundi. Karena mundi oke tuturut ibu, henteu mundi oke tuturut ibu. Lihat Anda Bu. Maka ini melarang bermain-main dan bergembira pada 2 hari raya tahun baru. Maka tidak seharusnya bagi seorang mukmin menyesuaikan dengan orang-orang kafir dalam mengagungkan 2 hari raya ini dan segala yang serupa dengannya berupa hari raya mereka, karena khawatir tasyabuh menyerupai mereka. Padanya terdapat dalil bahwa mengagungkan hari raya Nairuz tahun baru dan Mirhojan dan yang sepertinya adalah dilarang Bu. Entong putra ibu mama izin bade ka itu entong kuncian entong kemana-mana cicing. Lamun ibu membiarkan anak ibu keluar rumah, ibu terbawa dosa. Karena anak ibu ngarekeun tahun baru pasti Bu. Urang teh ongkoh bade ngaiklankeun, ngapublikkeun ka keluarga urang sangkan jadi muslim anu kafah, tapi urang sorangan ngabebaskeun umat urang atau anak urang, keluarga urang menjadi umat yang liberal, yang asa bebas sadayana teh. Intong sagala dibolehkeun. Ibu lain babakaran, ibu mah peureum. Cicing, ibu cicing, you know cicing, you know ngejedog, you know. Ibu karena plus di sana ada sikap tabzir, memboros-boroskan harta. Innal mubazzirin kanu ikhwana syaitan. Orang yang berbuat tabzir telah kawannya setan, saudaranya setan. Dia membulah inti nama imannya. Sebuah nasihat yang luar biasa. Umat Islam hari ini masih banyak yang tengarti, teapal, atau tidak mau mengerti. Nu penting mah rame, penting mah bahagia, senang-senang. Padahal setiap yang kita lakukan akan ada hisabannya. Lihat tahanap terakhir. Al-Mujid Ibnu Taimiyah berkata, hadis tersebut yufidu hurmat tasyabuh, memberikan pengertian haramnya menyerupai mereka dalam perayaan-perayaan mereka, karena beliau belum pernah menyetujui mereka terhadap 2 hari raya jahiliyah itu, dan beliau tidak membiarkan mereka bermain-main pada kedua hari raya tersebut berdasarkan kebiasaannya. Sejak dahulu kala Nabi belum pernah pipiluan, dan pernah Nabi turut campur memeriahkan tahun baru, jangan pernah. Teu aya satu dalil pun Nabi ikut-ikutan. Berarti upami aya anu nuturkeun tahun baruan, berarti sudah menyalahi Rasulullah. Okok ngaku umat Nabi tapi nuturkeun umat lain. Cicing, bobo, kulem, jedog, jentul. Bu ingatnya, Bu, tahun baru bukan sekedar perayaan tahun baru, bukan sekedar perayaan datang bulan tahun baru, tapi itu adalah prinsip, ada nilai-nilai akidah orang-orang kafir, ada atribut-atribut agama mereka, lonceng, kembang api, terompet, dan semuanya itu Bu dilihat dari unsur dalil, teu aya dalilna. Dilihat dari unsur sejarah, teu aya sejarah Islamna. Berarti nu ngayakeun tahun baru nuturkeun saha? Ya, nuturkeun saha? Jadi ieu mah naonnya, walaupun sudah sering ibu mendengar ceramah tentang tahun baru, tetap kultus diingatkeun, entong pokokna mah anu tos macari jago geuwat jagongna kulub ti ayeuna, nu tos meser hayam geuwat pencit ti ayeuna hayamna. Entong ke tanggal hiji bisi tasabu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Geus cicing we nama tong sampai orang justru ngamakmurkeun. Kan dina eta naon kisah paketnya dina laguan oge, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Sapaket nata deung tahun baru, bukan Idul Fitri, bukan, sapaket milik mereka. Dan mereka suka mengagungkan yang mereka sembah ada dewa Janus. Jelas bisa dalilna oge. Ya. Jadi ibu bisa baca tentang sejarahnya di buku Parasit Akidah kalangan Ustadz Marzedek gitu ya, tentang mangandeuh tina akidah. Oh, dalilnya sudah banyak dari dalilnya. Inti nama
umat Islam tong gegeran, jangan ikut-ikutan, inti nama diem di imah. Ya, peperiheun mah. Ya, duit tegaduh cicing di bumi. Tong ngebagaya ya. Gitu. Duit tegaduh hoyong ka pantai cicing di bumi. Tong mikiran ka pantai atau mikiran tahun baruan di bumi. Tapi bukan punya uang, tapi benar-benar prinsip akidah kita, apa yang Nabi bawa kita laksanakan, apa yang Nabi tidak ajarkan kita tidak akan pernah melaksanakannya. Gitu Ibu. Jadi inti nama stay at home. Ya, stay at home teh bahasa Sunda teh ngajedog. Tidur. Gitu ya Bu ya. Demikian. Ibu umat, uwi ti dieu uwi di wajirin omat langsung pokoknya mah anak-anak mamah entong tahun baruan ya dia rumi we bobo kulem. Nah, jadi pas masuk besok kan rame ibu langsung di jam subuh kuncian bumi tengah nu keluar gitu ya Ibu ya. Intinya kita selalu menanti dan mengharapkan keselamatan dimulai dari tidak ikutan upacara-upacara hari raya orang lain. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita ketemu lagi di hari yang akan datang. Akhirul kalam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.